Baik, dilanjutkan ke soal berikutnya. Mohon maaf setelah sebelumnya terjeda dikarenakan terjeda untuk melakukan sembahyang. Baik, untuk nomor selanjutnya. Nomor 13. Tulislah, ya kan nomor 13. Tulislah algoritma membaca 3 buah bilangan bulat, lalu mengurutkan 3 buah bilangan tersebut dari nilai yang kecil ke nilai yang besar. Keluaran adalah 3 buah bilangan yang terurut. Jadi kita harus membuat sebuah program yang mana dalam program itu membacakan 3 buah bilangan. Kemudian setelah dibaca diurutkan, dan output yang dihasilkannya juga merupakan 3 buah bilangan yang terurut. Mari kita ke program yang telah saya buat. Nah, untuk nomor 13, saya hanya menggunakan 3 variabel saja, yaitu ada variabel A, B, dan C. Kemudian ini digunakan untuk untuk menerima masukan dari bilangan pertama, ini untuk menerima masukan bilangan kedua, dan ini untuk menerima masukan bilangan ketiga. Nah, selanjutnya saya masuk ke kondisi percabangan. Nah, di kondisi percabangan yang pertama, jika A lebih dari B, dan kemudian jika B lebih dari C, maka hasilnya yang ditampilkan akan terurut seperti ini, yaitu C, B, dan A. Kemudian jika kondisi yang selanjutnya, jika kondisinya ialah A lebih dari B dan A lebih dari C, maka akan menampilkan output B, C, dan kemudian A. Dan jika kondisinya A lebih dari B dan tidak B lebih dari C dan juga A lebih dari C, maka output yang dihasilkan adalah BAC. Kemudian di kondisi yang selanjutnya, jika A lebih dari B dan kemudian B lebih dari C dan A lebih dari C, maka output yang ditampilkan ialah C, A, dan B. Kemudian di kondisi yang selanjutnya, jika A lebih dari B, kemudian B lebih dari C, akan tetapi A kurang dari C, maka output yang dihasilkan adalah A, C, dan B. Kemudian jika A tidak lebih dari B dan B tidak lebih dari C, maka A tidak lebih dari C dan C lebih dari A, kemudian A lebih dari B, maka output yang dihasilkan adalah BAC. Dan begitu pula ini dengan kondisi yang terakhir, yaitu yang menampilkan A, B, dan C. Dan kemudian jika A sama dengan B dan sama dengan C, maka akan menampilkan output berupa teks bilangan di atas bukan bilangan yang sama. Nah, saya akan mencoba untuk bilangan 1 yang terbesar. Saya akan mencoba kondisi di mana terurutnya ya A, B, dan C. Dari terkecil ya. Bilangan pertama adalah A. Jadi saya menggunakan 1, bilangan keduanya 2, dan bilangan ketiganya 3. Oh, mohon maaf, ini terjadi kesalahan. Oh, maaf, ini salah soal bukan di sini. Astagfirullah. Bukan seperti itu. Oh, bilangan yang pertama 1, bilangan keduanya 2, bilangan ketiganya 3. Bisa lihat bahwa output yang adalah terurut dari nilai terkecil ke terbesar 1, 2, dan 3. Kemudian 2, 3, dan 1 tetap terurut. 4, 2, 9 terurut secara benar.
Kemudian saya akan mencoba lagi 0, 1, dan 9. Masih terurut. Saya akan mencoba 9, 8, 2. Masih terurut, dan alhamdulillah untuk program yang ini berhasil berjalan secara baik. Kemudian di soal yang selanjutnya, ya, yang merupakan soal terakhir di level menengah dari algoritma pemrograman pertemuan ketiga percabangan, ialah tulislah algoritma yang membaca panjang integer 3 buah sisi sebuah segitiga A, B, dan C, yang dalam hal ini A lebih dari atau sama dengan B dan B lebih dari atau sama dengan C. Lalu menentukan apakah ketika sisi tersebut membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau segitiga tumpul. Dan untuk petunjuknya ialah menggunakan hukum teorema Pythagoras. Nah, bisa dilihat di sini saya menggunakan banyak sekali variabel, tapi hanya menggunakan satu tipe data. Yang pertama ada variabel A, B, dan C untuk menampung sisi-sisi. Kemudian di sini saya akan menampung sebelumnya. Ya benar. Maaf. Dilanjutkan, dan untuk A, B, integer A kuadrat, B kuadrat, C underscore kuadrat ditujukan untuk nanti kebutuhan teorema Pythagoras. Kemudian ini integer A plus kuadrat ditujukan untuk didefinisikan di sini. Jadi hasil penjumlahan antara A underscore kuadrat plus B underscore kuadrat. Dan di sini ditujukan untuk menerima masukan sisi dari segitiga. Kemudian di sini ada kondisinya. Nah, kondisi pertama ialah A plus B underscore kuadrat. Jika A plus B underscore kuadrat sama dengan C underscore kuadrat, maka akan menampilkan teks segitiga siku-siku. Dan jika A plus B kuadrat tidak sama dengan C kuadrat dan C kuadrat lebih dari A plus B kuadrat, maka akan menampilkan teks segitiga tumpul. Dan jika tidak sesuai dengan kondisi di atas, maka akan menampilkan segitiga lancip. Kita coba 1, 2, mohon maaf ada kesalahan. Pencet enter. 1, 2, dan 3. Segitiga tumpul. 3, 2, 1. Segitiga lancip dikarenakan sisi A-nya lebih besar. Kemudian 2, 2, dan 2. Segitiga lancip. 2, 2, dan 3. Segitiga tumpul. 4, 5, dan 6. Segitiga lancip. 9, 8, 9. Lancip. Masih segitiga lancip. Coba 1, ini 2, dan ini 3. Ini tumpul. Alhamdulillah, meskipun kurang begitu sempurna, tetapi program ini sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk itu sekian dari saya. Sekian pemaparan pembahasan soal untuk soal algoritma pemrograman level menengah pertemuan ketiga materi percabangan. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap atau kesalahan kekurangan dalam penjelasan atau pembahasan soalnya. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.